Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Aprilia, SPD MSI, selaku dosen Fisika Matematika 2. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir proyek mata kuliah Fisika Matematika 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan 6 materi, yaitu yang pertama Laplace equation, kedua Poisson equation, ketiga differential equation of heat energy, keempat wave equation, kelima Helmholtz equation, dan yang keenam itu Schrödinger equation. Nah, sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Malasari dengan NPM 2317041023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang Laplace equation dan juga Poisson equation. Nah, jadi Laplace equation atau persamaan Laplace itu yaitu adalah persamaan dari diferensial parsial, di mana menyatakan bahwa fungsinya itu sama dengan 0. Rumusnya bisa kita tulis seperti ini, yaitu delta kuadrat V sama dengan 0. Ini adalah rumus dari Laplace equation, di mana ini dinyatakan adalah irreversible dan juga gradien V. Dia akan tetap dan juga gradiennya adalah V. Nah, rumusnya itu bisa kita tulis juga dengan V kuadrat V sama dengan V dikali delta V. Nah, di sini ini juga bisa jadi rumus keduanya. Ini dari yang ini tadi, delta kuadrat V ini tidak akan berubah karena dia akan tetap sama dengan 0 untuk ini. Nah, jadi di Laplace equation ini kan memiliki beberapa contoh. Saya juga akan membahas contohnya tuh, yaitu yang pertama gravitasi. Di mana masanya ini akan menjauh. Kita perumpamakan sebagai bumi deh. Misalkan ini bumi ya. Nih. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus yaitu V vektor sama dengan min nih. Jadi rumusnya kenapa kita memakai V vektor ini? Karena V ini adalah gaya
Dan ini termasuk hukum Newton, di mana V vektor sama dengan min delta P. V-nya ini kita perumpamakan adalah nih, V ya. Nih. Jadi ini adalah pusatnya M besar. Nah, jadi M ini akan menjauh ke sini sehingga menjadi M kecil, di mana V-nya itu sama dengan min M kecil dikali gravitasi per jari-jari. Nah, begitu. Selanjutnya dari rumus ini akan kita verifikasi menjadi delta P sama dengan 0. Ini untuk contoh Laplace yang pertama, persamaan Laplace yang pertama. Yang kedua yaitu elektrostatika potensial. Tulis gimana? Di sini aja ya. Dimana nanti elektronnya ini kan kalau yang tadi itu dari sini ke luar. Nah, kalau ini dari mereka akan keluar semua. Nih, ini lagi. Nih. Atau ini deh. Jadi elektron-elektronnya ini sama dengan hukum Coulomb. Dimana hukum Coulomb ini juga sama seperti gravitasi. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Heat conduction. Conduction itu yaitu keadaan panas, konduktor panas maksudnya. Jadi konduktor panasnya ini dalam keadaan tetap, di mana kita menggunakan T. T sama dengan temperatur. Dan menggunakan rumus dot T per dot T, di mana ini tuh dilambangkan untuk T-nya ini temperatur dan T kecilnya ini untuk waktu. Dan ini sehingga kita peroleh ini dalam keadaan tetap.
Itu untuk contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya contoh yang keempat itu untuk contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh yang keempat atau contoh yang terakhir dari saya, yaitu yaitu aliran irrotation, di mana alirannya itu rumus vektor V sama dengan delta V. Ini untuk contoh Laplace equation. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang Poisson equation. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu Poisson equation. Nah, rumus awalnya itu ya. Dimana fungsi F-nya ini dari gravitasi dan jadi delta kuadrat F ini sama dengan V, itu adalah rumus secara umum. Nah, kita akan membahas rumus ini. Jadi diperumpamakan, contohnya tuh kita punya tepungnya tuh bertaburan. Nih. Ini tepung dan bertaburan. Di sini saya akan kasih tanda F untuk pusatnya dan di sini 0. Ini X. Nah, jadi untuk ini kan tepung di sini bertaburan ke bawah. Nah, jadi kita perumpamakan ke sini dan ke bawah. Nah, jadi yang di sini ini sehingga dapat kita tulis seperti ini.
karena kan ini ibaratkan tepung yang jatuh sampai sini, dan yang taburan ini yaitu F ke X. Rumusnya kita tulis seperti F. Nah, jadi kan di sini delta sama dengan do F per do X, do F per do Y, dan do F per do Z. Kenapa? Karena do F per do X ini adalah perubahan di mana fungsi tepungnya tadi itu jatuh ke sini yang kita tandain sebagai X-nya. Oke. Ini do F sama dengan ini kan delta F sama dengan do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Kenapa? Karena do F per do X ini adalah perubahan dari yang si tepungnya tadi jatuh ke sini ke bawah yang kita tandain sebagai X-nya. Lalu kita rubah yang di sini tadi menjadi delta F sama dengan do per do X, do per do Y, do per do Z, sehingga menjadi do kuadrat F sama dengan V. Rumus ini tuh kan yang ini tadi ya. Nah, jadi yang rumus keduanya itu adalah ini. Kita tulis di sini. Dimana ini itu adalah rumus Nagler. Dan kita rubah menjadi delta kuadrat sama dengan do per do X, do per do Y, dan do per do Z. Lalu ini bagian dan ini itu gradien. Sehingga kita buat yang ini, kita pindah ke sini.
Bisa dilihat rumus yang tentu di mana kita nanti harus untuk membayangkan itu adalah ini ABC dan ini alfa, beta, dan gamma. Oke, kita tulis ya. Selanjutnya kita akan mengkalikan ini ke sini, dan ini ke sini, sehingga diperoleh A dikali A dikali delta sama B beta dan juga C dikali gamma. Belum selesai, selanjutnya kita akan mengkalikannya sehingga diperoleh seperti ini, do per do x dalam kurung dikali do per do x ditambah do per do y dalam kurung lagi do per do y ditambah do per do z dan dalam kurung lagi do per do z. Ini untuk yang gaya setting. Sama seperti rumus awal untuk yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Dan dalam persamaan Poisson ini juga ada gravitasinya, yaitu hukum Gauss gravitasi untuk gaya gravitasi. Oke, lihat di sini ya guys. Pertama yaitu kan delta kuadrat F sama dengan P, itu rumus secara umumnya. Nah, jadi yang kedua ini adalah kita menggunakan Gauss untuk gravitasi. Ini untuk rumus yang kedua yaitu delta kuadrat V sama dengan min 4 Pi G rho. Nah, jadi di sini kita bisa ibaratkan tulis ini. Nah, misalkan bumi nih, ini bumi.
Nanti kita buat rumusnya itu seperti ini, integral tertutup S. Ini rumusnya yaitu integral tertutup S, vektor gravitasi, vektor luas permukaan, dot, 4V gravitasi dan massa. Lapisan bumi. Dan kalau ini adalah permukaannya, vektor. Ya kalau ke atas itu permukaan. Ya, oke. Jadi kalau dari ini kan kita ibaratkan permukaan bumi. Nah, jadi kalau dari sini ke atas itu adalah vektor luas permukaan. Dan kalau dari atas ke bawah itu adalah gravitasinya. Ini gravitasi dot luas permukaan. Selanjutnya ini kan ya yang A dan B ini tadi, misalkan di sini nih, ini dari ini di luar ininya, di luar bumi. Nah, ini kan di luar buminya, jadi kalau A ke B dan ini adalah 1, ini 2, ini 1, ini 2 juga. Sehingga dari ini tadi itu kita buat menjadi delta dikali gravitasi sama dengan 0, atau juga delta kali delta V sama dengan 0. Bisa dilihat. Kemudian sama dengan delta V. Vektor G delta V. Lalu selanjutnya vektor delta V, dimana ini adalah divergen dan ini gradiennya. Divergennya dan ini gradiennya. Ini tercapai. Jadi kita buat rumusnya seperti ini, sehingga delta tadi sama dengan delta kuadrat. Jadi kan delta ini divergennya dan ini gradiennya, sehingga rumus yang tadi kita turunkan dari yang di sini, lalu diperoleh delta dot delta sama dengan delta kuadrat, lalu memperoleh delta kuadrat V sama dengan
min 4 V per rho. Dan ini rumus yang tadi. Kalau untuk rumus keduanya ini tadi hasilnya, dan ini adalah rumus yang pertama tadi. Selanjutnya materi yang ketiga, keempat, dan lima akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Ratu Bajela dengan NPM 2317041021. Di sini saya akan mempresentasikan materi sebelumnya, yaitu materi 3 dan keempat. Materi ketiga yaitu differential equation of heat energy, dan materi keempat adalah persamaan gelombang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga dulu, yang dimana persamaan diferensial dalam energi panas. Nah, di sini kita mempunyai persamaan satu dimensi, ya, di mana rumusnya U, X, dan T. Nah, persamaan ini merupakan persamaan sederhana yang dimana dapat dikombinasikan dalam materi fisika dasar dan konservasi energi thermal dan proses dan persamaan gelombang lainnya. Dan semua ini merupakan suatu ide atau turunan dari persamaan kontinuitas atau persamaan Stokes. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus U, X, dan T, yang dimana distribusi suhu dari U dan dari X dan T, yang dimana U ini adalah distribusi suhu dari si X dan T. X ini merupakan variabel dan T ini merupakan persatuan waktu dalam batang logam tipis. Di sini saya akan memberikan contoh suatu gambar. Ini saya buat logam tipis, yang dimana ada gelombang di atasnya. Nah, logam tipis ini akan menguap atau menaikkan suhu dari suatu permukaan batang logam, dan suhunya itu akan naik ke atas, sehingga akan menghasilkan persatuan waktu di dalam gelombang tersebut. Itu ya teman-teman. Untuk U-nya ini, U ini masuk melalui celah, yang dimana celah ini bisa lewat dari sini atau lewat dari sini. Untuk panjang dari suatu batang logam ini dari 0 sampai L. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan rumus dari energi panas, yang dimana Do per Do T ini merupakan persamaan dari matematika. Cx, Rho X, U, X, dan T sama dengan minus Do Q per Do X ditambah Q X T. Nah, yang dimana Cx ini kan X ini merupakan variabel, C ini merupakan panas spesifik dari suatu bahan atau penghantar. Nah, untuk X ini, X yang variabel, dan Y ini merupakan padanan atau suatu kemungkinan dari suhu dan bahan yang akan menghasilkan energi panas. Nah, untuk U ini merupakan energi panas yang masuk melalui celah-celah lubang atau celah-celah yang akan memperluas energi panas di dalam titik-titik tertentu. Oke, kita lanjut. Kita turunkan ini Cx, Rho X, Do U per Do T. Nah, sama dengan min K Do kuadrat U per Do X kuadrat plus Q. Yang dimana kita kan sini menggunakan buku Fourier. Nah, buku Fourier ini Q X T sama dengan minus K Do U per Do X. Nah, ini Q ini dapat dari mana? Dapat dari buku si Fourier ini. Ayo jadi masukin dari sini, disubstitusi jadilah begini. Nah, dari sini dia akan membentuk turunan lagi sehingga menghasilkan ini. Makanya ini turun dari sini ke sini. Nah, untuk yang ini merupakan heat flux, yang dimana ini merupakan flux dari suatu bahan atau suatu energi yang akan dihantarkan atau yang akan
berbagi suatu titik-titik celah tertentu. Dan ini merupakan kini bisa juga dimuat sebagai U, dari mana uh, yang, yang yang dimana mereka ini sebagai sumber energi dari X dan T. Nah, sehingga menghasilkan konstanta C, Rho, dan K. Makanya mereka ini menjadi konstanta. Kenapa sih nggak wajar? Karena U itu sebagai penghantar atau suatu celah suatu energi panas yang masuk ke dalam celah. Makanya K ini sebagai konstanta dari hukum si Bohr tadi. Nah, untuk gambar yang kedua, yaitu saya akan mencontohkan di mana saya ingin membuat tabung, sebuah tabung terbalik sehingga kelihatan seperti persegi panjang. Jadi tabung-tabung ini memiliki lubang atau celah, dan di dalam tabung ini memiliki lapisan-lapisan tertentu sehingga akan membentuk titik-titik dari suatu energi panas gitu. Nah, ini U, U-nya, terus T-nya, X-nya itu suatu variabel atau bisa dibuat jadi panjang atau diameter. Jadi U ini atau suatu energi panas ini bisa masuk melalui kanan. Kalau misalkan di sini kanan positif, di sini positif, di sini negatif. Jadi sehingga keluar masuknya energi panas ini bisa melalui suatu tabung dan membaginya ke titik-titik yang ada di dalam tabung. Gitu. Makanya dia bisa menyimpan energi panas. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu wave equation, yang dimana persamaan gelombang. Di sini kita mempunyai persamaan gelombang dengan rumus do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U plus do X kuadrat. Nah, yang dimana rumus tersebut terbagi menjadi dua, second order linear dan particle differential equation. Nah, secara teknis, rumus ini merupakan suatu persamaan gelombang klasik yang tidak melibatkan relativitas maupun mekanika kuantum, karena dia memiliki satu dimensi spasial, makanya dia ada nilai X. Untuk menjelaskan gelombang mekanik dan gelombang cahaya, gelombang suara dan lain sebagainya, cukup menggunakan nilai C, di mana di sini ada yang namanya C kuadrat. Nah, ini saya akan menjelaskan kedua belah pihak ini yang terbagi dari persamaan gelombang, yang dimana second order ini merupakan order kedua yang berdiferensial menjadi dua kali. Sedangkan partikel diferensial ini merupakan persamaan yang mendiferensialkan si X dan kita mengabaikan si T. Begitu juga jika kita mencari si T, kita akan mengabaikan si X. Nah, untuk inilah sebabnya di sini ada do dan D. Pada do ini merupakan dalam kesatuan pesawat matematika yang sudah menjadi mekanika atau fisika matematika, sedangkan D ini masih secara umum di matematika seperti itu. Untuk beberapa variabel tertentu seperti X dan T ini, X dan T ini, C ini merupakan kecepatan gelombang atau kecepatan cahaya, dan U-nya ini merupakan perpindahan dari bagian yang berbeda, di mana jika kita mencari suatu perpindahan panas atau perpindahan suatu ruang dalam dimensi tertentu, maka U-nya ini akan bergeser. Untuk do-nya ini merupakan diferensial yang terjadi di dalam persamaan, makanya kita menggunakan do sebagai acuan. Nah, di sini ada dx per dt sama dengan semua t ini, semua persatuan waktu ini merupakan kecepatan. Jadi kalau kita mau cari kecepatan, kita menggunakan persamaan matematika. Nah, untuk mencari kecepatan ini, do kuadrat x per do t kuadrat sama dengan kecepatan, karena kecepatan itu sudah mengarahnya lebih ke arah mekanika atau yang lebih tinggi lagi dari matematika dasar. Seperti itu. Di sini
contoh gelombang dari rumus gelombang klasik tersebut, di mana ini adalah sebuah gelombang. Gelombang ini akan dihitung perpindahan panas atau perpindahan dari bagian yang berbeda. Makanya di sini ada U sama dengan sin titik-titik. Titiknya ini bisa diisi sebagai sudut atau diisi dari panjang gelombang yang akan dihitung untuk melalui panas dari celah di suatu titik-titik tertentu. Seperti itu. Di sini saya memberikan contoh sedikit terkait gambar gelombang. Kita buat satu gambar aja, tapi dua. Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait gambar dari kedua gelombang. Di sini ada dua gelombang sebenarnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kecepatan. Di mana titik y-nya ini dou kuadrat u per dx kuadrat, sedangkan untuk kecepatan ini dia kan vertikal kan, naik ke atas. Jadi dari titik 0 itu dia akan melonjak ke atas. Itu untuk kecepatan. Makanya dia arah ininya vektornya ke atas. Nah, sedangkan untuk si percepatan ini dia memiliki gelombang yang horizontal. Jadi arah dari vektornya itu pasti ke arah kanan atau arah kiri. Untuk yang tadi ke arah atas atau ke arah bawah. Jadi semua ini dihitung dalam kesatuan waktu. Jadi dou kuadrat u kuadrat dx kuadrat itu akan dihitung dalam kesatuan waktu. Nah, untuk si vertikal ini dia biasanya memakai gradien. Jadi gradien itu dari titik 0 dan di tengah titik, dimana hasilnya pun sama-sama. Misalnya 2, ya berarti di sini 2, di sini 2, seperti itu. Kalau untuk horizontal dia cukup di bagian sini aja, di luar dari garis si y ini. Tinggal saja hasil di sini. Oke. Dari DU ini merupakan gelombang sinusoida DT yang memiliki bentuk yang sama. Jadi mereka dapat disamakan satu sama lain dengan memanipulasi kesamaan matematika. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad, MPIS 2380641037. Dan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, di mana saya akan menjelaskan tentang Helmholtz equation dan Schrödinger equation. Jadi Helmholtz equation sendiri itu dia diibaratkan membran yang bergetar. Nah, membran bergetar itu bisa diperoleh dari persamaan berikut ini, di mana dou kuadrat u dibagi dengan dou t kuadrat sama dengan c kuadrat delta u. Nah, di mana x y ini ya domain spasial itu ya dia dianggap kompak gitu lah. Jadi jika domain batas ini dia tidak kompak, jadi dia akan masalah. Nah, yang berikutnya ini persamaan pemisahan variabel ya, sehingga SO dikali dengan V sama dengan U X, Y, T sama dengan H dikali dengan T, P dengan X dan Y. Nah, kemudian P X, Y di kuadrat H dibagi dengan dt kuadrat
T kuadrat H dikalikan dengan P, kemudian 2 kuadrat I per 2X kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat I dibagi dengan 2Y kuadrat. Maka diperolehlah persamaan berikut ini, di mana 1 per T kuadrat H turunan kedua sama dengan 1 per Pi delta Pi dengan minus 1. Dari semua persamaan ini kemudian diperolehlah si Helmholtz equation ini, di mana kembali equation itu delta P sama dengan minus lambda dikalikan dengan P. Yang kemudian ada teorema yang pertama itu dia semua eigenvalue atau nilai eigen itu dia bilangan real atau asli. Dan kemudian itu infinite many eigenvalue dan dimana dia tuh yang paling kecil dan bukan yang paling besar. Nah, yang ketiga itu dia setiap nilai eigen harus mempunyai multiple eigen function. Nah, yang keempat, eigen function ini dia berformasi menjadi set yang lengkap, yang dimana piecewise mode function ini bisa di-represent oleh persamaan berikut ini. X, Y, kemudian di sigma A lambda B lambda X, Y. Nah, yang kelima itu ada fungsi eigen dengan nilai turunan dari nilai eigen ini yang akan berubah menjadi integral ini omega di lambda 1 X, Y dikalikan dengan I lambda 2 DI sama dengan 0. Ini fungsi lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Yang kemudian itu ada, bisa dibilang ini persamaan Rayleigh atau Rayleigh-Quotient, yang dimana lambda sama dengan minus integrated kultur omega P dikalikan dengan gradien P, kemudian N ds ditambah dengan integral omega dikalikan dengan gradien P kuadrat dx dy dibagi dengan integral omega P kuadrat dx dy. Dengan remark gradien dikalikan dengan P gradien I ditambah dengan Q dikalikan dengan P ditambah lambda dengan sigma I. Ya, bisa dilihat di sini ada contoh omega sama dengan xy dan omega 0 lebih kecil daripada x dan lebih kecil daripada L dan 0 lebih kecil dari y lebih kecil dari h. Nah, kemudian lambda ini dia n I dibagi dengan L dikuadratkan, kemudian ditambah NP bagi H kuadrat dengan P dan M XY sin N dikalikan dengan PX bagi L dengan sin M P dikalikan dengan Y dibagi H. Kemudian L 2H turun menjadi lambda M yang bagi I kuadrat ini dibagi dengan 4H kuadrat dan dikalikan dengan N kuadrat dibagi 4N kuadrat. Kemudian NN nya itu 4,1 dan NN nya ini dia 2,2. Selanjutnya adalah Schrödinger equation atau persamaan Schrödinger. Schrödinger equation itu juga gabungan antara dari persamaan panas dan juga persamaan gelombang, di mana persamaan panas ini rho y dibagi dengan rho t sama dengan alfa dikalikan
dengan dua kuadrat I dibagi dengan dua X kuadrat. Nah, sama gelombang, ya dua kuadrat ini dibagi kuadrat, dua kuadrat ini dibagi dengan dua X kuadrat. Yang kemudian menghasilkan persamaan skandingan. I dikalikan dengan dua Y dibagi dengan dua T sama dengan minus 4 dua kuadrat I dan dibagi dengan dua X kuadrat. Persamaan tersebut juga ada hubungannya dengan Leibniz relation yang dimana E sama dengan F. Nah, dia nilainya 6,626 dikalikan 10 pangkat minus 34 Joule per Hertz. Dan ini menjadi konstanta Planck ya. Kemudian the Broglie relation. Nah, lambda ini dia dibagi dengan P, kemudian H dibagi dengan M dikalikan dengan V. Nah, dari persamaan tersebut kemudian buat evaluasi menjadi dua kuadrat X dibagi dengan dua X kuadrat kemudian minus kuadrat F X. Dan ini bisa dilihat bentuk gelombangnya seperti ini dan juga ini ya. Lanjut, dua kuadrat Fx dibagi dengan dua X kuadrat kemudian minus kuadrat Fx sama dengan sin kx. Kemudian dua kuadrat C dibagi dengan dua X kuadrat ditambah dengan dua kuadrat C dibagi dengan dua Y kuadrat ditambah lagi dua kuadrat C dibagi dengan dua Z kuadrat dan ditambah 8 Y kuadrat ini dibagi dengan H kuadrat kalikan dengan E tambah dengan E kuadrat bagi F dengan 0. Kemudian CXT dengan CX E pangkat minus I omega T dan kemudian CXT dengan CX E pangkat minus 2 PI E ditambah seperempat PT seperempat. Persamaan ini diperoleh dari E sama dengan F sama dengan H omega dibagi 2 Pi omega sama dengan 2 Pi E dibagi H. Nah, kemudian dari persamaan ini berlanjut C dibagi dengan 2 T dengan minus 2 E dibagi H kemudian dikalikan dengan CX E pangkat 2 Pi T dibagi kemudian persamaan ini menjadi minus 2 Pi I E dibagi H dan dikalikan dengan C. Nah, kemudian E C minus H dibagi 2 Pi I dikalikan dengan 2 C per 2 T sama dengan I H dibagi dengan dikalikan dengan 2 C dan dibagi dengan T. Kemudian C ini berubah menjadi I dikalikan dengan K dan 2 C dibagi dengan 2 T. Selanjutnya 2 kuadrat C dibagi dengan 2 X kuadrat ditambah 8 Q kuadrat M dibagi dengan H kuadrat kemudian dikalikan dengan E dikurangi dengan P dikali dengan C sama dengan 0. Nah, kemudian itu dia H kuadrat 8 Q kuadrat M dikalikan dengan 2 kuadrat C ditambah E dikurangi V dan dikalikan dengan C sama dengan 0. Selanjutnya C dengan minus H kuadrat dibagi dengan 8 Q kuadrat M 2 kuadrat C dibagikan dengan 2 X kuadrat ditambah dengan V C. Selanjutnya yang terakhir
C sama dengan minus 22M dikalikan dengan 2 kuadrat C dibagi dengan 2X kuadrat sampai dengan 50. Nah, dari persamaan semua ini persamaan koordinat. Dimana persamaan koordinat sendiri ini Pak itu dengan dibagi T sama dengan minus 4 kuadrat dibagi 2 kan. Disamakan dengan 2 kuadrat C dibagi dengan 2X kuadrat dan ditambahkan oleh V dikalikan dengan C. Oke, mungkin itu aja dari saya tentang penjelasan dari Helmholtz equation dan Schrödinger equation. Jika masih ada yang kurang dan mungkin tidak jelas, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum.